Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Sepadan dan kepada rekan guru semuanya, Bapak Ibu Guru SMK Sepadan 2 saya mohon pulang. Pertama-tama adalah kita panjatkan pujian dan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan yang kali ini. Kali ini saya akan mendeskripsikan tentang budaya positif. Seperti yang sudah diketahui ya, saya Islam Hindu Chandra, SD, calon Guru Angkatan 11, Kabupaten Cilacap, dari Provinsi Jawa Tengah. Sebelum mulainya, mari kita senyum selama 30 detik. Senyum biar tidak tegang ya. Untuk forum di seminar sini kita bikin kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kita harus bisa saling menghargai, semua berhak untuk berpendapat. Siapapun nanti kalau mau berpendapat, monggo bisa. Terus kalau ada yang sedang berpendapat, mendengarkan orang lain yang sedang berpendapat. Kemudian boleh makan minum, terus menjaga kebersihan. Yang penting kita menjaga. Ada yang berkaitan dengan kesepakatan ini? Ya. Apa ada yang mau menambahkan? Makan dan minumnya sangat bermanfaat. Terima kasih. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep ini seperti ini. Pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang kedua adalah keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penetapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin positif nanti tindakan kita bisa terkontrol, anak-anaknya juga. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi nanti kalau kita menerapkan disiplin positif, itu akan menunjukkan disiplin dari motivasi dari intrinsik dari dalam diri anak sendiri. Dengan adanya kesepakatan kelas, maka nanti anak-anak akan mempunyai batasan-batasan tersendiri. Ini adalah 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakteris. Yang ketiga, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri dan kreatif. Kalau yang ini pasti kita semua sudah tahu nih. Ini adalah visi kita semua, yaitu untuk mencerdaskan anak, terus membentuk anak menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang seseorang kayak anak murid kita melakukan sesuatu, bisa dapat gaji, itu kenapa sih? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak berangkat gaji motivasinya hanya untuk biar tidak dihukum seperti itu. Padahal seharusnya
karena ada motivasi dari dirinya sendiri, sehingga nanti menimbulkan disiplin dari unsur intrinsik yang ada pada diri sendiri, sehingga nanti sampai tua, sampai selanjutnya anak-anak akan melakukan disiplin positif seperti itu. Ini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kemarin pas di tahun ajaran baru, emang di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak-anak mengumpulkan penulis sebuah kalimat untuk dijadikan sebagai pedoman di kelas itu, dan keyakinan kelas itu disepakati oleh semuanya. Jadi anak-anak menuliskan, kemudian nanti disepakati oleh semuanya. Ini adalah yang kemarin sudah saya lakukan di kelas 4. Jadi anak-anak menulis di lembaran signal, kemudian ditempelkan di papan tulis, kemudian dibacakan oleh waktu itu oleh novel. Kemudian saya tuliskan keyakinan kelas apa aja yang disepakati oleh semuanya. Kemudian anak-anak menyepakati semua itu. Dan setelah ini kemudian saya buatkan dalam bentuk kampanye. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh semuanya, oleh guru kelas 4 dan saya semua. Disiplin. Jadi keyakinan kesepakatan kelas yang pertama adalah disiplin. Jadi anak-anak bisa misalnya datang ke kelas tepat waktu, terus tugas bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak diberikan tugas itu anak-anak bisa menyelesaikan dalam waktu yang tepat, tidak bermain sendiri. Kemudian kesepakatan kelas yang ketiga yaitu memperhatikan guru saat pelajaran. Ini berlaku untuk setiap pelajaran, bukan hanya pelajaran saya saja. Misalnya ada pelajaran agama atau pelajaran penjas orkes. Jadi anak-anak itu kita semua sepakat bahwa kalau lagi pelajaran, maka anak-anak harus memperhatikan gurunya saat menjelaskan. Kemudian saling menghargai, sopan dan santun. Anak-anak aspa sudah sepakat bahwa kita nanti semuanya bisa saling menghargai. Misalnya ada seseorang yang berpendapat tidak sesuai, maka yang lain harus menghargai. Dalam berbicara, dalam bertindak juga harus menggunakan sopan dan santun. Kebersihan, semua kelas anak 4 sudah sepakat untuk menjaga kebersihan di kelas kita. Semuanya itu menjaga kekompakan, keamanan, kerukunan, tidak boleh ada yang bertengkar. Begitu. Kalau misalnya ada yang terjadi perselisihan, maka nanti akan diselesaikan dengan cara konstitusi. Itu di bawah sudah ada disepakati oleh nama-nama anak yang ada di kelas 4. Ya ini kita SPG dulu ya, agar tidak terjadi ketegangan, maka perlu dilakukan SPG. Boleh berdiri Bapak Ibu semuanya. Ini semakin cepat, semakin cepat. Semakin cepat gitu.
sini seorang guru yang harus memiliki kemampuan menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti tadi ya. Yang pertama yaitu disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini Bapak Ibu semuanya apakah sudah memenuhi kebutuhan dasarnya? Alhamdulillah sudah ya. Ini karena kita sudah butuh dia semuanya butuh, dan itu mudah-mudahan kita semua sudah terpenuhi agar kita bisa menghadapi murid-murid kita nanti dengan yang lebih positif. Ini ada contoh kasus nih. Ibu Arno, guru kelas 4, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Jono. Beberapa anak telah mengeluhkan Jono yang sering kali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Arno, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menasihati. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Jono melakukan hal tersebut? Ada yang bisa berpendapat, mungkin? Kemungkinan memang Jono nakal, kemungkinan memang berusaha. Kemungkinan Jono itu belum sarapan, belum makan. Kemungkinan kenakalan Jono yang sudah berubah. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan Jono dipanggil, dinasihati, jangan mengulangi. Ada lagi yang lain? Kemungkinan itu kurangnya perhatian dari orang tua itu. Jadi kurang perhatian sehingga Jono di sekolah itu cari perhatian. Seperti itu. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Itu di antara orang tua dan guru itu gurunya mengkonsultasikan pada orang tua. Terus Nanti konsultasi nanti ada koordinasi yang baik antara guru baik melalui. iya seperti itu. Jadi banyak kemungkinan jadi kenapa sih Jono kok bisa seperti itu? Bisa jadi karena nggak bawa makan dari rumah. Bisa jadi karena di rumahnya itu kurang kasih sayang. Kalau tadi kita lihat dari kebutuhan dasar manusia, berarti mungkin Jono itu kurang kasih sayangnya, kurang kebutuhan dasar kasih sayang itu belum terpenuhi di rumah, sehingga caper lah ya dari semua cari perhatian. Ya, alasan Jono yang pertama mungkin karena harapan dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Jono penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia lapar, nggak bawa makan dan nggak bawa sangu ya, jadi dia paksa meminta ke temannya dengan memaksa untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian alasan yang kedua, mungkin Jono itu karena dia sangat mencintai temannya yang perhatian dia. Kami diperhatikan, sabar. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ya, karena perhatian di rumah. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Jono adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa kasih sayang yang dia
terima itu kurang, atau mungkin karena merasa bersaing atau merasa ibunya pilih kasih atau seperti apa kayak gitu, atau mungkin ibunya terlalu sibuk atau seperti apa, jadi kurang kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga yaitu Jono karena temannya jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya. Kalau Jono jadi itu teman ya, teman-temannya merasa takut dan apapun yang diinginkan oleh Jono pasti nanti dituruti oleh teman-temannya. Maka sebelumnya Jono sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, pengen jadi orang yang berkuasa di kelasnya, sehingga nanti menindas teman-temannya dengan cara merebut makanan yang diperoleh oleh dari teman-temannya. Terus nanti jadi timbulah bully gitu. Karena pengen merasa berkuasa, merasa paling kuasa di kelasnya, merasa paling kuat, sehingga nanti teman-temannya merasa takut kalau bersama dia. Alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya ke rumah. Mungkin tiap hari bawanya mie terus, sehingga bosan. Lihat temannya bawa chicken, jadi pengen berburu temannya seperti itu. Karena ibunya selalu bawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Jono sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan memilih, jangan mie terus. Ini ibunya ya bawanya ini aja yang simple, jadi dikasih mie. Sedangkan teman-temannya beraneka ragam, ada yang bawa chicken, ada yang bawa ayam goreng, ada yang bawa nugget, dan Jono itu pengen rasakan yang lain, sehingga Jono ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Posisi kontrol restitusi, ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita selama ini berada di posisi kontrol yang mana ya? Ini ada 5 posisi kontrol. Ada motivasi guru berbuat, untuk kata dan hasilnya. Murid berkata dapat pada murid kaya dengan dunia berbaris. Bisa berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah kita pernah menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir siswa kita? Nah, seperti itu tadi kita masih menjadi sebagai seorang penghukum. Kalau misalnya guru berdua berceramah menunjukkan kekecewaan dalam anak dimarahi, diceramahi oleh kita atau banget, terus menimbulkan kekecewaan yang mendalam, berarti kita di situ sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dia akan merasa dia merasa bersalah. Atau yang kedua, guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kita sebagai posisi teman, ini adalah perilaku posisi kontrol yang positif. Lalu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu tuh ya sudah melakukan pembuatan seperti itu, kesalahan berulang kali, udah 7 kali, 10 kali. Berarti kita sudah menghitung. Terus sebagai manajer, berarti kita sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, inilah yang paling bahaya. Yang paling baik adalah kita sebagai seorang manajer. Kalau sebagai hukum, misalnya kita ngomong, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu. Berarti
berkali melewati lapangan. Dari itu kita sebagai pembuku. Apa kita pernah seperti itu? Ya, berarti saya juga dulu pernah seperti itu. Terus kalau kita sebagai membuat orang merasa bersalah, misalnya kita ngomong kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, jadi itu sudah membuat anak jadi kita merasa bersalah. Terus kata untuk bapak atau ibu di situ nanti bapak ibu bantu bereskan, itu berarti sebagai teman. Ya, kalau kita apa-apa dibantu oleh kita, apa-apa dibantu oleh kita, kita sebagai teman. Tapi itu nanti akan berdampak negatif juga ya. Jadi anak-anak itu tidak akan bertanggung jawab, akan merasa gampang nanti dibantu oleh gurunya seperti itu. Terus kalau kita bertanya apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, jadi nanti kita berada di posisi contoh yang menjadi pemantau. Nah, kalau sebagai manajer apa yang harus kita lakukan? Misalnya apa yang kita yakini. Nah, itulah makanya di kelas kita dibikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini nanti gunanya adalah untuk mengontrol perbuatan-perbuatan negatif yang ada di kelas, sehingga nanti timbul permasalahan, kemudian nanti permasalahan itu bisa dipecahkan dengan melihat keyakinan kelas apa sih yang sudah disepakati. Kita akan konsekuensi seperti itu. Apa yang kita yakini, apa kamu yakini hal tersebut. Kalau melakukan kesalahan, apakah itu adalah kesalahan yang betul, apakah itu adalah perbuatan yang baik. Terus kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu, seperti itu. Itu adalah sebagai seorang manajer. Hasilnya, kalau kita menjadi seorang yang pembuku, maka anak-anak akan memberontak atau akan menjadi seorang yang pendiam atau akan menyalahkan orang lain itu kalau kita sebagai pembuku. Jadi sebenarnya mulai saat ini jangan jadi seorang pembuku. Saya juga berusaha mudah-mudahan tidak menjadi seorang pembuku bagi anak-anak. Kita menjadi seorang pembuat yang merasa bersalah, maka hasilnya anak-anak akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi nanti anak bisa tidak jujur. Dan kedepannya itu sangat tidak baik ya. Kemudian kalau kita menjadi sebagai teman, maka anak-anak akan ketergantungan. Apakah nanti dibantu oleh gurunya, apakah dibantu oleh gurunya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, maka anak-anak akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau hanya ada pengawasan toh, kalau nggak ada gurunya, gimana? Maka anak-anak tidak akan merasa diawasi, bisa bebas. Itu kalau kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, maka hasilnya adalah akan mengeluarkan watak atau karakter anak kita sebagai manajer. Untuk berkata, saya tidak peduli itu kalau pembuku. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu berarti kamu 10 kali. Nanti anak akan bilang, saya tidak peduli. Seperti itu, apa yang kita rasakan? Sedikit Bapak Ibu, kecewa. Kalau anak membuat merasa bersalah, akan berkata, maafkan saya. Hanya cukup seperti itu? Apa cukup dengan kata maaf? Kira-kira cukup dengan kata maaf apa bagaimana nih Bapak Ibu? Cukup dengan kata maaf? Kalau anak melakukan kesalahan, cukup dengan maaf. Besok melakukan kesalahan lagi, maaf ya. Besok melakukan kesalahan lagi, maaf ya. Seperti itu cukup? Iya, maaf, nasihat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, memperbaiki diri.
Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata emang bukan kan ya, kita sebagai guru, bukan sebagai temannya. Kemudian saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ini kalau sebagai pemantau, kita sebagai pemantau. Kalau kita sebagai manajer, maka mungkin akan tanya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi merasa sadar, anak itu sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu kalau kita sebagai manajer. Dampaknya apa pada murid? Dampaknya kalau kita sebagai pengurus, maka murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilakunya menjadi agresif. Meskipun sudah dihukum kali, 10 kali, tidak akan jerah. Karena melakukannya lagi, melakukannya lagi. Karena apa? Karena anak itu bisa jadi pengguna dan menyalahkan orang lain, jadi berontak ke guru. Kalau kita sebagai membuat orang yang merasa bersalah, maka dapat pada anaknya adalah rendah diri, terus merasa gagal dan tidak berharga. Jadi rendah diri itu apa? Minder, ya betul. Minder, anak itu akan minder, tidak mau berkelanjutan. Terus kalau kita sebagai teman, maka dampak pada murid yaitu tergantung dan tidak mandiri, serta tidak bisa memutuskan sesuatu. Kalau mau berbuat apa-apa pasti minta pertimbangan orang lain. Kalau mau berbuat apa-apa nunggu perintah orang lain, tidak bisa memutuskan sesuatu sendiri. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri. Terus mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau anak itu melakukan hal yang baik, tadi dapat hadiah, senang. Jadi melakukan sesuatu hanya mengharapkan imbalan saja, mengharapkan hadiah saja. Terus melakukan sesuatu karena menghindari hukuman, tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya melakukan sesuatu kok nggak ada hadiahnya, nggak ada yang memuji, maka anak akan merasa kecewa seperti itu. Terus kalau kita sebagai seorang manajer, dampak pada anaknya itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi saya berarti sudah melakukan kesalahan, jadi saya sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, ya. Maka dari itu anak-anak mengevaluasi, iya saya sudah melakukan kesalahan. Jadi apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka saya akan memperbaiki. Misalkan yang suka marah-marah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara bersabar. Dia akan, oh ya harusnya tadi saya nggak boleh marah-marah ya. Saya harusnya bisa lebih bersabar, bisa lebih menahan emosi seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, murid itu akan meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Bagaimana seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita diletakkan di luar dunia berkualitas, kita kan nggak mungkin begitu loh. Tidak sama lagi. Masih kecewa. Kalau kita sebagai membuat orang merasa bersalah, maka kaitan dengan dunia berkualitasnya itu murid akan meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Kita akan ada beberapa dunia kualitas. Oh ya, itu penting. Kalau kita sebagai teman, murid akan meletakkan dulu sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu nanti guru menjadi orang penting di situ. Terus kalau kita sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan di dunia berkualitas. Kalau kita sebagai manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bahwa aku ini penting, aku ini memiliki hidup yang harus berkualitas. Seperti itu.
posisi kontrol restitusi. Dalam melakukan posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi bukan sebagai pembuku, bukan sebagai seorang yang bisa membuat orang merasa bersalah, bukan sebagai pemantau juga, bukan sebagai teman, tapi sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi. Jadi kalau dalam menyelesaikan permasalahan aktivitas, maka kita sebenarnya akan dengan cara segitiga restitusi. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Misal yang pertama validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita bisa menanyakan seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau dalam menanyakan keyakinan mas apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini makanya perlu kita setiap kelas memiliki keyakinan kelas apa kesepakatan kelas yang diyakini, yang disepakati oleh semua murid dan guru. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau anak melakukan kesalahan, maka bagian untuk menanyakan keyakinan sebenarnya kamu ingin seperti apa sih? Menjadi orang yang seperti apa? Apa ingin menjadi orang yang jelas? Pasti anak-anak tidak mau. Kita pun tidak mau. Jadi kita tanyakan, kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya tidak? Iya, saya juga sering melakukan kesalahan. Tapi kan kita juga tidak bisa mengingatkan ya. Iya, kita harus bisa bagaimana biar tidak mengulangi kesalahan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita kuatkan anaknya itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi anak itu stabil dulu identitasnya seperti itu. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misal ada yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan dan identitasnya anak itu tidak down begitu. Jadi nanti identitasnya anak bisa menjadi sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua bisa dari memberikan stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan. Misalnya dengan cara kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kayak tadi Jono yang suka merampas makanan milik temannya, kita tanyakan pada Jono, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang pastinya sikap yang baru itu adalah sikap yang lebih positif. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul, tanpa harus mengumpul. Itu nanti akan membuat anak bertanya, oh iya, harusnya saya itu seperti ini. Dan yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Dan kita mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi
sekolah. Kayak tadi Jono merebut makanan milik temannya. Oh ya Jono, kamu tadi melakukan perbuatan apa? Merebut makanan guru. Apakah itu perbuatan yang baik? Tidak berguru. Kamu tadi tahu itu perbuatan salah. Iya. Nah, apa yang tadi saya di sekolah? Di kelas kita kan kemarin sudah bikin kegiatan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas apa sih sudah kamu langgar? Misalnya dari rukun dulu, nanti aku sudah tidak rukun seperti itu, tidak menghargai teman. Nanti anak akan, oh iya saya sudah melanggar keyakinan. Apakah itu sudah termasuk keyakinan yang kamu yakini? Iya, berarti saya sudah melanggar keyakinan yang dia yakini dan keyakinan yang di kelas ada. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dia? Nanti sebelum membayangkan, mungkin kelas dia itu kelas yang bagaimana sih? Berarti kelas dia itu kelas yang rukun, semuanya rukun, tidak ada yang berkenan, tidak ada yang merebut makanan orang lain, tidak ada yang merebut makanan. Itulah kelas yang bayangan. Oh, jadi orang yang seperti apa? Nanti Jono akan berpikir, oh ya begini saya akan menjadi orang yang lebih sadar, akan menjadi orang yang lebih menahan diri agar tidak merebut milik temannya. Apa-apa tidak boleh merebut. Kamu sudah yakin, kamu sudah mau merubahnya, pasti tidak akan. Dia begitu besok saya akan menjadi orang yang lebih sadar diri. Saya tidak akan merebut makanan milik temannya. Terima kasih. Yang mau tanya atau menambahkan? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.